mendengarkan. Ya, apalagi ayatnya panjang sekali nih Pak. Ayatnya panjang sekali. Ya. Ini Teteh tolong saya dibacain. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada' وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Masya Allah. Wah, panjang sekali ya Pak De ya. Ayat paling panjang di surat paling panjang mengenai muamalah muasarah, mengenai hutang piutang. Ya. Ayo, ini luar biasa. Sampai nanti banyak riwayat sampai pentingnya kita mencatat, pentingnya ada saksi. Karena berapa banyak orang yang kacau persaudaraannya rusak karena utang piutang, betul nggak? Ya, betul. Kadang-kadang orang itu tadinya baik-baik, begitu diutangi ternyata ngemplang. Sehingga begitu sampai sana bukan ada apa-apa, malah jadi masalah. Pengennya silaturahmi terputus hanya karena hutang piutang. Ya. Ayatnya panjang tapi belum diartikan. Nanti kita dengan baik. Ya, baik Pak De dan juga semuanya kita akan sama-sama bahas dan kita akan sama-sama artikan ayat yang sudah saya baca tadi. Tapi setelah yang lewat berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Insyaallah, 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 insyaallah.
Iya, Majelis Sakinah Mawaddah Warohmah. Ya baik Pak De, kita sama-sama ingin tahu ya artinya ayat yang panjang itu ya. Ayat yang panjang sampai nanti dalam satu riwayat mengenai hutang ini Bu. Halo Bu. Ya. Ya. Rasulullah itu terhambat tidak lagi mau menyolatkan gara-gara apa? Ada orang yang punya utang tapi nggak mau ada yang melunasi. Ya. Maka hati-hati dengan hutang. Ya. Padahal rata-rata kita pasti masih punya hutang. Mungkin sampai kerudung aja minta bayar 4 kali. Padahal kerudung seragam udah sampai sobek belum lunas. Ya. Sekarang dibaca artinya surat Al-Baqarah ayat 282. Pelan-pelan supaya kita jelas tentang hutang piutang ini. Yuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang orang-orang beriman, kalau kamu hutang piutang, ya terus untuk waktu yang ditentukan. Jadi waktunya harus ditentukan. Jangan hutang, ya kapan kembaliannya? Ya terserah lah gitu, jangan. Nanti keenakan ya. Iya, ditentukan waktunya. Insya Allah 2 tahun, 3 tahun, insya Allah. Hendaklah kamu. Ya, artinya ditentukan tuh jangan berlebihan sampai kita mati. Ya nanti 100 tahun lagi lah saya akan lunasi. Nah itu. Kalau orang seusia segini kreditnya 50 tahun, insya Allah nggak akan lunas. Sudah billahi taufik wal hidayah. Nggak ada kalau yang sering kan gitu. Mohon maaf, beberapa orang mengajukan kredit itu di luar dari kemampuan dan di luar dari kesanggupan dia masih jatah hidup. Jelas Bu? Nah, jadi waktunya dihitung. Kalau usia-usia ibu, insya Allah jangan menurunkan kredit. Waktunya 50 tahun. Nah, nanti kasihan anak istri, anak dan cucu ditinggali utang ya. Ya seperti sekarang, yang hutang sudah meninggal, tapi bangsa kita masih punya utang. Padahal yang teken tanda tangan siapa? Orang-orang yang sudah meninggal penguasa dulu. Hampir semua pertambangan kita itu juga kontrak-kontraknya yang menikmati siapa, kita tinggal ngembaliin utangnya. Terus hendaklah kamu menuliskannya. Ditulis. Biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Rasulullah itu kalau mau tidur 3 hal yang dilakukan. Apa? 3 hal yang akan disiapkan. Apa Bu? Berapa Bu? 3. 1 alat untuk wudhu. Rasulullah kalau malam itu wudhu dengan 1 kirbah, sisanya kurang lebih 1 liter itu untuk wudhu cukup, sisanya untuk diminum. Kedua alat sholat. Dan yang ketiga adalah catatan hutang. Ibu kalau punya utang harus dicatat. Ya ini tadi perintahnya suruh mencatat. Terus? Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ya, jadi kalau jadi notaris, kalau ada jadi orang yang memang suruh menuliskan tentang hutang piutang harus nulis secara benar. Tidak boleh saling merugikan dan dirugikan. Terus? Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ya, terus? Maka hendaklah dia menuliskan. Ya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Ya, orang yang berhutang itu mendiktekan supaya jelas barangnya itu. Makanya tidak boleh kita hutang piutang atau jual beli juga itu kepada sesuatu yang tidak jelas. Saya beli ikan di dalam kolammu padahal nggak kelihatan. Lain kalau di akuarium boleh karena jelas kelihatan ikannya. Tapi kalau di sini, wah ternyata kelihatannya semuanya ada di atas penuh padahal bawahnya kosong. Atau di atasnya kelihatannya sedikit padahal bawahnya sedang rapat, ikannya itu banyak di sana, sedang ada arisan di bawah itu semuanya. Jadi tidak boleh yang tidak jelas, didiktekan. Ya, terus diimlakkan. Terus yuk. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Harus jelas utangnya apa jelas. Ini berapa dolar, berapa rupiah, berapa gram. Kurangi juga ya. Ya, jangan sampai nanti dituliskan sedikit nanti jadi perdebatan. Ya, terus jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Ya, mungkin ingatannya kurang bagus. Mungkin tidak bisa meraba dengan baik. Atau mereka tidak tahu tentang dunianya itu. Misalnya tentang emas, kita nggak tahu tentang berapa karat, maka cari ahlinya.
Nah, jangan nanti utangnya cuma 12 karat, ternyata minta dikembaliannya 24 karat. Nah, itu namanya ada yang mendolimi. Terus? Iya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Ya, ada 2 orang laki-laki yang menyaksikan supaya nanti kuat. Ini penting karena banyak sekali persaudaraan kacau, pecah karena utang piutang. Nah, terus? Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya, atau seorang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Atau 2 orang laki-laki. Kenapa kok wanita di sini diperlukan 2? Biar nanti tidak terlibat emosional. Ibu-ibu kan lebih emosional daripada laki-laki kan? Iya. Kalau rumah ini terbakar, untuk laki-laki langsung lari keluar. Pinjem ember sana, pinjem sini, kalau nggak ada nyuri. Yang penting dia cari uang. Tapi kalau ibu-ibu nangis menjerit, wah kebakaran, kebakaran. Dikira kalau nangis langsung mati sendiri, pet. Ibu kalau ketinggalan kereta langsung, waduh keretanya jalan nangis. Dikira kalau nangis keretanya mundur sendiri. Kalau bapak kan lain. Ketinggalan kereta langsung ke terminal langsung ke airport. Jadi beda. Karena memang responnya berbeda. Memang ya. Terus Ya. Terus? Agar jika seorang yang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Ya, kenapa perlu saksi? Karena yang lupa satu, nanti yang satu lebih menguatkan. Ya. Terus? Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Ya, terus? Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Kecil maupun besar tolong Harus ditulis. ditulis. Maksudnya diingat ya biar Iya, nggak lupa kadang-kadang gitu ya. karena teman sedikit ini langsung asal ngomong, ya udah ini utang, tidak jelas ada tulisan dan kwitansinya. Jadi Sekarang Bu, itu bisa digantikan tidak harus 2 orang tapi notaris. Karena notaris itu bisa menggantikan persaksiannya. Iya. Diteruskan? Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Nah, Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. ya kalau dagang tunai nggak ada masalah, tapi kalau dagang masih utang, masih kredit harus jelas. Terus? Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Ya kalau cash nggak usah ditulis nggak apa-apa, nggak usah pakai kwitansi nggak apa. Tapi kalau pakai kwitansi lebih baik bahwa ini sudah ada terjual uangnya. Sekarang kan ada kan, kalau jual beli ada kwitansinya kan? Ya, Ya ada. itu lebih bagus. Tapi itu pun untuk angka yang kemungkinan diperselisihkan. Tapi kalau ibu beli lombok, beli apa, nggak usah ada transaksi tulis menulis. Iya. Ya Bu ya. Ya. Ya nanti ke pasar bawa saksi, ngapa mau beli lombok gitu, mau beli cabai kecuali kalau cabenya 20 ton lah itu gitu. Kalau cabai cuma 2 on 3 on nggak perlu ada saksi ya. Beli es krim nggak usah pakai saksi, saksikan ya ijab kabul nggak usah. Terus Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dengan begitu juga saksi. ya sudah. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, Ya. ini pentingnya utang piutang untuk diada-adab-adabnya, Bu, bahwa hutang itu harus ditulis. Biasanya yang hutang itu mudah lupa, yang menghutangi selalu Ingat. hutangnya berapa, ingat terus. Maka dalilnya jelas. Matlul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda hutang padahal dia sudah mampu itu dolim. Tapi yang menghutangi, siapa yang menghutangi orang, melonggarkannya, maka dia akan dilonggarkan di hari kiamat. Bahkan kalau ada orang hutang sampai 2 kali, maka yang kedua itu sama dengan sedekah. Pahalanya sama dengan sedekah. Maka kalau bisa ngutanginya 2 kali, sudah lunas, hutangi lagi, suruh lunas lagi. Yang kedua tadi sudah dihitung sama dengan sedekah jumlahnya itu. Luar biasa. Ya. Hutang itu adalah beban di waktu siang, keresahan di waktu malam. Apa artinya? Kalau sudah punya hutang, siang itu merasa beban, maka mengusahakan untuk segera dikembalikan. Malam resah, berdoa, ya Allah, segera kembalikan hutang saya. Tapi nggak usah detail. Doanya detail nggak usah. Ya Allah, Engkau tahu gak ya Allah, utang saya 4.725.000.
dan nanti akan ditagih 1.270.000 ya Allah tanggal 2. Mohon ya Allah tanggal 1 malam ya Allah tolong saya diberi 1.725.000 ya Allah. Gak usah detail. Ya kata Allah udah tahu, gak usah dibilangin udah usah sampai detail itu. Kalau bisa jam 12 malam lebih 1/4 ya Rasulullah. Karena ya Allah, karena nanti yang nagih saya jam 1 ya, gak usah detail-detail. Tapi kita mohon berdoa supaya diringankan. Ibu sekali lagi, hutang itu adalah beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Malam resah supaya segera berdoa, siang beban supaya segera bisa melunasinya. Ya. Baik. Ya, baik Pak De dan juga semuanya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba-Mu penguasa, berilah hamba-Mu uang. Iya. Majelis Sakinah. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan nih sebelum ke pemirsa, sebelum ke jamaah yang lainnya, saya mau nanya dulu nih Pak De. Iya, silahkan. Iya, begini, ini kita kan berbicara masalah utang ya, masalah hutang piutang. Iya. Ini tidak lepas dari bagaimana kondisi di rumah tangga kita, kondisi di keluarga kita. Nah, bagaimana kalau misalkan si suaminya itu memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak itu ada keterbatasan sehingga akhirnya kita sebagai istri ya mau nggak mau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu ngutang. Nah kemudian karena memang kondisi si suami terus-menerus seperti itu akhirnya utang terus bertumpuk. Nih bagaimana siapa nih yang salah sebenarnya kalau seperti ini nih? Kalau sebuah sistem maka tentu utamanya adalah suami yang bertanggung jawab. Karena mohon maaf nafkah keluarga itu tanggung jawab suami. Sehingga kalau ada kekurangan di dalam nafkah lahir, tugas seorang suami seharusnya dia mencukupi kebutuhan lahir dan batin. Tetapi apabila memang tidak mampu, maka dia berhutang, asal niatnya baik untuk mengembalikan, Allah akan membantunya. Tapi memang pada akhirnya kadang-kala kita sebagai istri justru disalahin. Kenapa sih banyak utang? Udah dikasih. Padahal suami kita nggak tahu kan Bu ya kebutuhan kita seperti apa. Bejibun, betumpuk, betul nggak ibu-ibu? Iya. Dasar suami. Dasar suami. Laki-laki ingin menangnya sendiri kan, betul kan Bu? Iya ya Bu ya. Laki-laki itu kalau orang Jawa namanya lanang, olo-olo jaluk menang. Gitu. Jadi tidak mau dikalahkan. Itu juga menjadi tanggung jawab karena mohon maaf untuk keluarga sebetulnya tanggung jawab tentang ekonomi ada pada laki-laki. Wanita bukan berarti dia tidak boleh membantu, sangat baik kalau dia membantu. Kalau memang ekonominya kurang, maka manajemennya harus jelas. Jangan sampai sebetulnya nggak kurang, cuman manajemennya saja. Kadang-kadang ibu yang terlalu boros. Kadang-kadang gelang, kualung dibeli semuanya, sementara untuk SPP belum terbayar, berarti yang salah manajemennya. Ada kalanya memang suami memang tidak cukup, tapi ada kalanya suaminya cukup sebetulnya, cuman tidak bisa memanage keuangan rumah tangga. Ada kan ibu-ibu yang suka gitu? Karena ada tipenya sih, tipe boros. Itu tipe boros, kerjaannya clubbing, shopping, meeting, semua tiap hari tawaf dari mall ke mall. Kadang-kadang ke pengajian tapi hanya show off untuk pamer. Kadang-kadang satu kerudung aja brosnya 6, kanan, kiri, tengah, atas aja pakai bros. Ada nggak seperti itu? Ada lah, itu ada brosnya di atas mau nunduk terus semuanya itu semuanya. Lah itu juga berlebihan. Boleh kalau memang dicukupkan. Memang kan ke hiburan istri itu kalau punya banyak perhiasan kan Bu? Tetapi perhiasan itu nomor 2 setelah basic need, yaitu pendidikan, yaitu makanan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan terpenuhi.
ada dua aspek di situ yang perlu saya perhatikan. Satu aspek suami. Kalau memang suami tidak mencukupi, maka suami harus berusaha keras supaya karena Allah itu buminya luas. Mungkin usaha ini nggak cocok, pindah usaha lain. Karena Allah itu memberi rezeki, tinggal kita bagaimana mengusahakannya. Kedua, maka jangan sampai malas sehingga terlibat utang piutang. Kedua, dari pihak istri. Kadang-kadang bukan pendapatannya, tetapi pengeluarannya yang nggak beres. Pendapatannya sih cukup-cukup saja, tapi pengeluarannya yang kadang-kadang manajemennya tidak baik. Untuk itu, maka dua-duanya harus bisa kerjasama. Iya, dan harus saling paham. Maka nanti juga ada adab-adabnya. Sama-sama hutang, kalau hutangnya memang diperlukan dan dia memang untuk tujuan baik, Allah akan membantunya. Misalnya. Kondisinya kita ini punya pesantren, kebetulan kita perlu renovasi karena mau ambruk. Insya Allah tujuan baik itu Allah akan memberikan jalan keluar untuk segera melunasi. Tetapi hutang tidak boleh kalau untuk tujuan yang negatif. Untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk piknik ke sana kemari. Pamitnya dari rumah sih pengajian, tapi belum sampai pengajiannya ya sebentar, tapi pulang dari itu, dari shopping ke shopping, dari mall ke mall, lempar jumroh ke sana kemari, ya kan? Kadang-kadang nawar, selisih 6.000 aja pindah dari mall satu ke mall yang lain, betul nggak? Iya. Kadang konsultasi shopping juga di ibu-ibu pengajian. Makanya itu yang manajemennya itu. Oke. Jadi hutang itu jelas ada adabnya. Berhutang adalah untuk kebaikan, nanti Allah akan membantunya. Tapi kalau utangnya untuk kejahatan, hanya untuk main judi, untuk foya-foya, untuk main ke sana kemari, berhutang terus sampai ada tradisi kartu kredit. Apa-apa serba pakai kartu kredit sehingga nombok terus. Punya debit, kartu debit aja kadang-kadang saldo Anda tidak memenuhi, gitu semuanya. Senyum-senyum mesti tidak mencukupi. Ini berarti orang sering alami ini, yang senyum-senyum ini. Apalagi yang diem ini lebih parah lagi itu. Tabungannya berapa, belanjanya habis berapa, nggak ngitung-ngitung. Maka disinilah maka hutang piutang ada adab-adabnya. Tentu kalau itu semuanya dalam rangka kebaikan, karena para sahabat juga ada yang saling berhutang. Tetapi hutang pun itu juga segera dilunasi karena jiwa seseorang tergadai oleh hutangnya. Begitu? Ada yang mulai nanya? Ya, baik, silakan Ibu yang mau bertanya. Iya, silakan. Yang punya hutang maupun yang tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Indah Respati dari BKMT Kecamatan Panggarangan, Banten. Mau bertanya Pak Dek. Iya. Punya hutang nggak sebetulnya? Punya hutang juga? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah punya. Ya. Karena kadang-kadang hutang itu juga mensemangati, Bu. Ya. Nah, kan kadang-kadang kalau nggak punya hutang juga nggak semangat. Begitu punya hutang semangat untuk mengembalikan itu. Ya, semangat untuk mencari gantinya. Saya mau bertanya, apabila seseorang mempunyai hutang dan pada batas waktu tertentu dia sudah meninggal, hukumnya bagaimana Pak Dek? Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada seorang sahabat yang tiba-tiba Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Kenapa ya Rasulullah nggak menyolatkan? Karena orang ini punya kemampuan tapi nggak segera melunasi hutangnya sampai dia mati. Sementara ada ahli waris yang seharusnya bisa melunasinya, tapi nggak segera dilunasi. Sampai orang itu terlunasi oleh seorang sahabat yang lain, baru Rasulullah mensolatinya. Ini menjadi pelajaran penting. Satu, jangan sampai kita gemar berhutang, tapi lupa pengembaliannya. Yang kedua, kepedulian sesama. Kalau orang sampai hutang-hutang begini, kenapa kok tidak yang lain tidak bisa saling bantu? Harusnya itu orang dikasih sebelum dia minta. Terus dosanya gimana? Nanti saya tanyakan malaikat karena saya bukan panitia penerima pahala dan pencatat dosa. Nanti tanya saja. Waktu ada panitia itu saya nggak ikut pendaftaran itu. Jadi nanti saya tanyakan. Tapi prinsipnya sebaik-baik orang itu kalau mati jangan meninggalkan hutang. Pastikan kita sudah bisa lunasi. Karena matrul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda hutang itu adalah kedoliman. Artinya pembayarannya ditunda-tunda padahal sudah mampu.
Alasannya itu sudah ada, tapi untuk beli bros, sudah ada untuk beli emas, untuk beli renovasi, untuk beli ganti mobil, padahal utangnya masih banyak. Nggak jadi bayar utangnya ya. Iya, akhirnya habis juga kepake terus. Itu juga nggak benar. Itu. Ya, baik. Lagi? Silakan yang bertanya lagi. Oh ini dari Akapela, enggak silakan. Iya. Mana? Ganti juga mati juga. Iya, ganti mati. Atau dari floor dulu, dari jamaah dulu ya. Jamaah dulu, tunggu. Ya, itu ada mic. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dek dan Dedah, saya mau bertanya. Ya, nama dulu. Ini nama saya Sarsiah Kamal. Iya. Dari BKMT Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten. Ya. Saya akan menanyakan hal tentang utang piutang. Begini, ada 2 orang yang sudah melaksanakan transaksi utang piutang, di mana sudah dilaksanakan di atas kertas, di atas segel. Kemudian kedua orang ini setelah yang berutang dan berpiutang, mereka pergi bersama dalam satu mobil, dan juga pada waktu itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Kebetulan 2 orang saksi tidak ikut bersama dia. Kemudian yang 2 orang ini, si piutang dan berutang, dalam satu mobil. Dalam perjalanan mendapat kecelakaan sehingga kedua-duanya meninggal dunia. Nah, bagaimana status utang piutangnya itu sementara uang yang dibawa itu sudah ludes terbakar dengan mobilnya itu. Terima kasih atas jawaban Pak Dewit yang saya hormati dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua-duanya. Kedua-duanya meninggal dalam keadaan berhutang karena itu bukan kesengajaan, maka mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau memang dia punya ahli waris, yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Ahli warisnya. Karena toh kekayaannya tidak hanya mobil itu kan? Iya. Mungkin juga punya kekayaan tinggalan yang lain. Tetapi tetapi lagi, kalau memang tidak ada yang untuk bisa begitu, maka antarodin saling mencari ridhonya. Caranya gimana? Wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah ya semaksimalnya kita cari penyelesaiannya. Mungkin ada keluarga, ada itu dan 2 saksi tadi untuk menyaksikan karena ini musibah seharusnya yang menghutangi juga paham. Ya. Tidak hanya itu Bu, orang nabung aja sekarang ada yang nggak bisa diambil di Bank Senturi. Sampai nari-nari sampai jadi orang stres kesana kemari. Ya. Oke. Jadi hanya Allah yang tahu, mudah-mudahan ada jalan keluar dan Allah memberikan sesuatu yang baik ya untuk kita semua. Baik pemirsa yang ada di rumah juga yang sudah hadir di sini, kita akan lanjutkan tapi setelah yang mau lewat berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, hidup jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, ternyata benar. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Majelis Sakinah. Aroma, ya subhanallah sekali. Kalau memang ada di antara kita yang tidak punya utang, enak sekali ya, hidupnya tenang. Iya. Hidup itu akan tenang kalau dia nggak banyak utang. Iya. Ya. Tapi bukan berarti utang itu haram, boleh. Kalau untuk kebaikan, kadang-kadang kita susah. Misalnya mau mendirikan pondok pesantren, kadang-kadang perlu utang juga karena nggak mungkin punya cash. Ya sudah. Enggak masalah, nanti Allah akan bantu. Atau kondisi tertentu. Ya, mau punya karena rumah. Karena nanti kecelakaan gitu. tadi, karena kena musibah, karena itu, kena kebanjiran, terpaksa utang dulu karena untuk bertahan hidup. Nah, asal usahanya itu serius untuk segera melunasinya, Allah akan bantu. Tetapi kalau dia hutang hanya untuk tidak mengembalikan, maka Allah akan membinasakannya. Nauzubillah. Allah Maha tahu hadisnya. Ya. Baik, berikutnya silakan tadi yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Saya Aden. Iya. Yang ingin Aden tanyakan, ketika kita misalkan punya hutang sama teman kita, itu apalagi di masa sekolah, kalau punya hutang nggak usah misalkan karena kelihatannya punya hutang. Iya, punya hutang. Gitu. Terus kita Aden lupa gitu sama hutang itu, dan ketika ingat kita udah berpisah sama teman kita itu.
apa caranya supaya kita bisa membayar hutang kita gitu? Atau misalkan teman kita sudah meninggal gitu. Iya. Harus seperti apa gitu? Dikirim ke kuburan kali ya. Pertama ya dia punya ahli waris nggak? Kalau misalkan tidak ada. Misalnya tidak ada, maka faida amartukum misain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau satu ada perintah dalam agama, kita lakukan semaksimalnya. Kalau memang nggak ada, maka serahkan ke Baitul Mal, serahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu dengan anak yatim piatu, atau serahkan aja ke masjid. Iya. Serahkan ke masjid sejumlah hutang itu terus dilebihkan. Wa man tatawa khairan fa huwa khairullah. Kalau dia melebihkan satu kebaikan, dia lebih baik. Rasulullah itu Bu, dulu juga pernah berhutang. Karena apa? Mau membagikan satu zakat di satu tempat, semuanya sudah dapat, masih tersisa, padahal yang dibagikan sudah habis. Maka Rasulullah hutang kepada orang Yahudi. Yeah. Orang Yahudi ini baik dan mengerti, Rasulullah juga baik. Saya mau pinjam, buat apa? Buat saya bagikan pada saudara kita di sana, kurang, nggak dapat. Akhirnya disepakati, saya kasih contoh. Oke, nanti tanggal 10 nanti akan saya lunasi. Baru tanggal 9 orang Yahudi itu datang. Rasulullah sedang mengajar gini, dipegang sininya. Begitu dipegang begininya, hei kamu anak keturunan orang baik. Kamu dari Bani orang baik, kamu orang yang bisa dipercaya. Jaga nama keluargamu. Hati-hati kalau punya utang, segera bayar. Umar melihat begitu tuh langsung wasah pedang. Kurang ajar ini, Nabi dipegang sininya. Begitu Nabi pegang sininya, itu pedang kepalanya, kurang ajar dengan Nabi kurang ajar. Yeah. Maka kata Rasulullah, ya Umar, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Tanya baik-baik orang ini, hutang saya berapa, nanti kita lunasi. Ternyata Bu, saya kasih contoh aja, utangnya itu cuma 200 juta apa? Misalnya gitu, 200 juta. 200 juta, oke, 200 juta. Cuma. Akhirnya apa? Terus suruh apa? Itu 200 juta dan itu adalah untuk zakat kemarin. Tapi janjinya tanggal 10, ini kok tanggal 9. Lah saya mengingatkan, gitu mengingatkan. Kata Rasulullah, kalau gitu siapkan uang 300 juta. Kata Rasulullah. Loh kok 300 juta ya Rasulullah? Utangnya cuma 200 juta. Yang 200 adalah utangku, yang 100 juta adalah untuk obat karena tadi sudah mau kamu pedang itu. Jadi obat untuk apa? Untuk biaya deg-degan tadi. Jadi biaya deg-degan, biaya ketakutannya 100 juta. Oleh Umar diserahkan. Begitu diserahkan, tidak bisa. Loh kok tidak bisa gimana? Waktu itu yang hutang bukan kamu, tapi yang hutang adalah nabimu. Maka yang nyerahkan juga harus nabimu. Umar itu pengennya kalau nggak dilarang Nabi, pedang betul orang ini susah banget. Akhirnya diserahkan Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini nggak mau saya kembalikan. Maunya engkau sendiri karena yang hutang dulu adalah engkau. Begitu Rasulullah mau menyerahkan, tidak bisa. Loh kok tidak bisa? Waktu kamu hutang itu bajumu ini tidak terkancingkan, sehingga kelihatan dadamu. Maka Rasulullah buka dadanya, langsung dipeluk. Lu kok dipeluk? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa annaka Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya itu adalah masuk Islam sekarang. Lu kok bisa begitu? Sebetulnya saya ini tidak ingin nagih hutang. Saya hanya ngecek apa benar kamu itu seorang nabi. Ternyata engkau menepati janji dan engkau ada orang yang baik. Maka saya masuk Islam sekarang. Kenapa kok harus begitu? Kapan lagi saya bisa memeluk engkau? Kalau saya nanti yang ngasihkan Umar, saya nggak bisa meluk. Itu semuanya. Jadi inilah contoh. Nah, dan Rasulullah selalu melebihkan kalau utang. Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Orang kalau dihutangi kan sudah kebaikan kan Bu? Maka kembalikannya tambah. Tapi jangan mensyaratkan. Saya utangi 50 ya, nanti kembalinya harus 80, harus 90. Nah, itu namanya rentenir, itu namanya riba. Oke. Masih ada lagi? Silahkan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita semua dari pengajian alhamdulillah bisa masuk lagi yang tipe keempat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz. Masalah utang piutang. Utang piutang ya. Saya kewakilan
oleh Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Atas nama saya Haji Hudriah, juga pengajian Al-Hidayah. Dan masalah piutang, seandainya kalau si anak mempunyai utang kepada bapak, anak punya utang kepada bapak, namanya kan bapak pinjam uang ya, nanti bayar sama saya bulan sekian, pinjam sekian juta gitu. Ternyata anaknya belum sempat bayar, bapaknya meninggal gitu ya. Bapaknya meninggal keburu untung. Terus bagaimanakah itu hukumnya, Pak? Wajib sama-sama kepada orang lain untuk bayarnya, juga ke bapak itu. Ya. Punya sekian saudara saja. yang lain nggak? Punya saudara lain nggak? Punya saudara lain ya. Punya ibu nggak? Punya ibu, punya ibu, punya pokoknya nggak ada, cuman bapak lagi. Oh iya, cuman bapak lagi dan bapaknya meninggal. Bapak itu banyak uangnya disimpan, kalau gajian disimpan gitu ya. Terus cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya uangnya banyak. Karena bapaknya sudah meninggal padahal masih punya piutang kepada anaknya. Satu, sebetulnya hubungan bapak dengan anak, hutang piutang itu sudah bisa ditiadakan. Tetapi karena tadi akadnya hutang dan orangnya sudah dewasa kan, Bu? Ya. Anaknya yang punya utang ke bapak. Utang punya bapak, anak utang kepada bapak, dia harus kembalikan. Harus kembalikan, tapi mau dikembalikan sudah meninggal. Tapi anaknya punya saudara? Cuman anak satu. Cuman anak satu, ya sudah. Ya. Ya, oke. Ya. Anak tunggal, sudah bapaknya meninggal, ibunya nggak ada. Ya sudah, nanti dizakati saja, yang banyak dikeluarkan itu sudah untuk hak warisnya. Ya, karena itu bagian dari orang tua, nanti untuk warisnya. Jadi warisannya tambah hutangnya tadi. Ya. Asal itu dibagikan untuk dikeluarkan zakatnya, sudah insya Allah nggak ada masalah. Karena bapak kepada anak itu sudah bagian dari harta yang diwariskan dan itu ahli waris, nggak apa-apa. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar untuk kita semua. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, rupanya waktu sudah mulai menipis nih. Langsung saja mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang mempunyai utang segera bisa terselesaikan dan bisa membayar utang-utang kita dengan baik ya. Mangga silakan Pak De. Untuk doa minta diterlibat dari hutang itu ada min ghalabati dain. Ya Allah, kami berlindung dari terbelitnya hutang. Untuk itu hutang piutang bukan tidak boleh, tetapi ada adab-adabnya. Hutang yang boleh adalah hutang untuk kebaikan. Hutang yang tidak boleh, hutang untuk bersenang-senang, untuk foya-foya, untuk isrof, untuk boros, bahkan untuk tuduhan-tuduhan jelek, bahkan dia hutang sengaja untuk tidak mau mengembalikannya. Bahwa orang yang berhutang seharusnya memberi kelonggaran pada orang yang dihutangi, dan orang yang berhutang harus mengingat terus segera bisa mengembalikannya. Orang yang bisa melonggarkan saudaranya akan dilonggarkan juga di hari kiamat. Ingat, hutang adalah beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Untuk itulah maka hutang piutang itu ada di ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang, yaitu Al-Baqarah ayat 282. Hati-hati dengan hutang piutang. Berapa banyak fitnah terjadi karena hutang piutang. Ada enggak orang yang bersaudara rukun tetapi menjadi pecah karena hutang piutang? Ada enggak? Silaturahmi jadi kacau gara-gara hutang piutang. Maka mudah-mudahan kita tidak terselibat seperti itu. Jangan sampai karena hutang piutang persaudaraan kita, kakak beradik kadang-kadang bertengkar hanya masalah hutang piutang. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari itu. Amin, kita doa mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan segala urusan kita, segala permasalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak De, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih pula untuk ibu-ibu dan para jamaah semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada ANN DKI Jakarta atas partisipasinya. Dan juga jangan lupa pemirsa tetap saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Kemana, 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 aku harus mencari kemana. Cahaya, 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 cahaya. Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bernyanyi bersama. Silakan rasa geluk kisah yang ada, kita mengaji bersama. Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bernyanyi bersama. Hilangkan rasa geluk kisah yang ada dengan nasi yang terus.
Pak.